Dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah kembali menuai sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh berdampak pada uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN), namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Pemangkasan anggaran tidak hanya menyasar birokrasi, tetapi juga mempengaruhi mahasiswa, dosen, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Apakah ini benar-benar langkah efisiensi, ataukah tanda bahwa negara semakin abai terhadap masa depan pendidikan? Lantas siapakah pihak yang diuntungkan? Ketika subsidi dan bantuan pendidikan semakin berkurang, siapa yang masih bisa mengakses pendidikan tinggi? Jika situasi ini terus dibiarkan, pendidikan di Indonesia akan menjadi hak eksklusif bagi mereka yang mampu secara finansial. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu akan semakin kesulitan mengejar pendidikan tinggi, sementara mereka yang memiliki modal lebih tetap bisa melanjutkan tanpa hambatan. Ini bukan sekedar kekhawatiran, tetapi fakta yang telah terjadi di banyak negara yang gagal memprioritaskan pendidikan. Dampak yang sangat terasa apabila kebijakan ini diterapkan yaitu angka putus sekolah meningkat, akses pendidikan di daerah terpencil semakin sulit, pemecatan guru honorer semakin masif, dan ketimpangan pendidikan makin melebar. Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi, Pasal 31 Ayat 4, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa anggaran pendidikan minimal harus 20% dari APBN. Jika pemangkasan ini mengurangi angka tersebut, maka ini bukan lagi sekedar kebijakan efisiensi, tetapi pelanggaran konstitusi yang terang-terangan. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan diam melihat ini terjadi? Apakah kita harus paksa menerima kebijakan ini? Meninjau ulang kebijakan, meningkatkan transparansi, memangkas belanja birokrasi, dan melibatkan akademisi, semua ini tampak seperti solusi yang masuk akal. Tapi, apakah pemerintah bersedia melaksanakannya? Ataukah ini hanya akan menjadi wacana tanpa tindakan nyata? Pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan keuangan negara, melainkan investasi bagi masa depan bangsa. Jika kita diam, apakah kita rela melihat generasi mendatang kehilangan haknya? Jika kita tak bertindak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa?